Halo, kembali lagi bersama saya, Alonso. Pada kesempatan kali ini saya melakukan sharing terkait eksplorasi inventory valuation. Jadi itu sekedar informasi bahwa Wood itu menyediakan sebuah penilaian evaluasi inventory-nya, di mana inventory valuation ini merupakan suatu persediaan atau inventory pada akhir periode itu, atau juga bisa dibilang pos pembentukan dan digunakan sebagai perhitungan COGS-nya nanti. Nah, jadi di dalam itu ada tiga kategori, tiga metode inventory solution. Yang pertama ada standard price, kedua ada AFCO atau average cost, yang ketiga ada FIFO atau first in first out. Jadi kita mulai dari masing-masing tiga ini dulu. Oke. Ini kita lewati dulu, dulu. Kita bahas mengenai standard valuation FIFO sama AFCO yang ada di UDU. Ini saya mengambil dari dokumentasi UDU. Oke. Jadi ini sudah dikasih penjelasan dan semacam example. Jadi standard price, yang pertama ada standard price, ada average price atau FIFO, dan terakhir ada FIFO. Nah, standard price. Jadi itu standard price itu adalah kita melakukan costingnya itu berdasarkan sesuai dengan cost yang kita sudah tentukan di awal. Bentar saya pindahkan. Sesuai yang kita sudah define di awal pada produknya. Oh iya, sekedar informasi bahwa costing method ini berrelasi dengan produk kategori, bukan langsung produk langsung, tapi produk kategori. Oke, lanjut lagi. Jadi itu for standard price itu berdasarkan dari nilai yang kita state di awal. Jadi misalnya kayak gini, dalam kasus ini, unit costnya ini udah pasti static, tidak ada perubahan, selalu angka 10. Dikarenakan ini si user mengeset nilai cost-nya itu ada $10, jadi bakal selalu 10 euro. Jadi apabila ada terjadi operasi apapun akan memiliki nilai cost besar ini. Jadi misalnya ada operasi yang pertama, penerimaan barang, berarti kan dia membeli seharga 10 euro, akhirnya unit costnya ada 10, unitnya ada 8, jadi inventory value-nya 80. Terus mendapatkan 4, tapi udah mendapatkan 16 euro. Nah, anehnya di sini kita lihat nih perbedaannya. Walaupun 16 euro yang dihitung tetap 10 euro. Karena dia tetap menghitung berdasarkan apa yang kita tetapkan di awal. Jadi apapun nilainya akan menghasilkan itu. Nah, karena tadi menambah 4, oke. Jadi kuantitinya awal 8, tambah 4 jadi 12. Terus jadi bertambah 4 kali 10 euro, totalnya jadi 100. Oke. Nah, ini ada deliver 10 produk, berarti ada pengeluaran produk. Gitu. Misalnya ada pembelian 10 produk. Nah, ini tidak ketahuan berapa cost-nya gitu, karena dia menggunakan unit cost. Nah, sebelumnya itu 10 euro. Oke, sama-sama semua. Dapat dilihat kok deliver ini value-nya itu akan berkurang karena di dalam inventory awalnya ada barang, akhirnya tidak ada, berarti kan ada sebuah pengurangan barang, dan barang itu memiliki value, ya kan? Berarti ada pengurangan value. Jadi cukup jelas standar price itu adalah begini metode. Oke, sekarang kita pindah ke average. Oke, nah average ini cukup beda. Nah, itu berdasarkan dari
nilai rata-rata produk yang ada di inventory tersebut. Perlu digarisbawahi, average cost doesn't change when product leave the warehouse. Jadi apabila ada sebuah operasi mengeluarkan produk atau penjualan, itu tidak akan mempengaruhi perubahan nilai unit cost. Nah, oke, kita cek. Pertama ada 0. Kenapa 0? Gara-gara belum ada produknya. Nah, bersama menambah 8 dengan value dengan nilai 10 euro. Oke, dinambah unit costnya 10, quantity-nya di 8, inventory value-nya 80. Oke. Nah, sekarang nambah 4 produk dengan harga 16 euro. Nah, kita lihat nih, kenapa langsung 12? Ini dikarenakan kita lihat kan tadi 8 kali 10, oke. 80. Nah, terus ada 4 dan masing-masing harga 16. Sekarang jadi 4 kali 16 itu 64. 64 tambah 80, 144. Nah, 144 ini kita melakukan kita cari nilai rata-ratanya. 144 dibagi totalnya 12. Jadi sekarang masing-masing unit itu harganya adalah 12 euro. Oke, paham ya? Nah, sekarang ada pengurangan 10 produk. Nah, kita lihat nih. Dikarenakan kita tidak tahu berapa, kok di dalam delivery itu tidak men-state harganya berapa, itu berdasarkan dari nilai unit cost terakhir 12 euro. Oke. Minus 10 kali 12. Jadi otomatis akan berkurang dan tetap rata-ratanya sama. Unit cost-nya 12 juga. Jadi kenapa doesn't change when product leave warehouse? Ya dikarenakan akan terjadi pengurangan berdasarkan jumlah berdasarkan nilai value sebelumnya gitu. Jadi berapapun jumlahnya tidak akan mempengaruhi nilai rata-ratanya. Oke. Selanjutnya ada penerimaan barang. Oke, ntar di jumlah dan di rata-rata dan hasilnya 9. Jadi ada terdapat perbedaannya. Yang terakhir ada FIFO, the first in first out. Oke, jadi sistematikanya adalah dia akan memastikan bahwa barang yang diterima di awal akan dikeluarkan lebih cepat. Jadi misalnya kita lihat nih, dia pertama menerima 8 produk dengan harga 10, menerima 4 produk harga 16. Nah, akan deliver 10 produk. Nah, kan bisa aja dia mendeliver 10 produknya itu bisa aja ya, ini tanpa ada aturan gitu. Dia 4 produk yang seharga 16 dan 6 produk 10 euro gitu. Itu kan bisa-bisa aja, tapi dikarenakan kita menggunakan metode FIFO, dia menggunakan first in first out gitu. Jadi dia memastikan bahwa yang pertama masuk akan dihabiskan terlebih dahulu. Jadi yang kita lihat di sini akan dikeluarkan minus 8 kali 10-nya dulu. Kita maksimalkan, yang kita pastikan bahwa semuanya akan hilang paling awal, baru sisanya kita menggunakan produk selanjutnya. Itu sekiranya perbedaan yang cukup mencoloknya di antara ketiga. Oke, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi pada dunia langsung implementasi key. Jadi kita lihat nih, kita ada di inventory, kita configuration. Nah, tadi saya bilang bahwa ini berkaitan dengan produk kategori. Jadi kita ke produk kategori. Kita coba bikin baru aja. Misal kategorinya adalah Vivo. Standard price. Ini bebas ya, inventory evaluation manual atau kita automate biar cepat. Oke, ini Vivo udah set. Oke, sekarang kita yang buat si standar.
mana? Yang terakhir adalah apa namanya? Average cost. Oke, sekarang kita udah memilih produk kategorinya. Sekarang kita kaitkan dengan produknya. Kita bisa apa namanya? Mau bikin baru atau enggak? Kita bikin baru aja. Oh, ya. Ini salah namanya. Ini can be sold, can be purchased ya. Biar jadi ada pembelian dan penjualan. Terus kita pakai apa? Oke, udah ini aja dulu. Ini biar cuma semacam ini. Udah. Oh. Vivo. Satu lagi. Standar. Oke. Oh ya, tadi itu semuanya saya set cost-nya 0, sales price-nya 1. Kita melakukan ini ya. Coba gimana sih? Nih, misalnya kita yang AFCO, kita pengen nambahin jadi ini 11. Sebentar. Saya juga cari. Coba nge-request ya, misalnya kayak melakukan purchasing, ya menerima barang. Ini tadi kita lihat kondisinya mau semua. Quantity 10, unit price-nya 10 juga. Confirm. Give. Validate aja. Oh, sorry. Jadi 10. Jadi save. Udah ya. Harusnya sekarang kondisinya
udah dapat 10. Kita cek di dalam inventory. Oke, on hand-nya ada 10 itu pernah. Dan lihat sekarang costing 10. Karena average. Okay. Sekarang coba saya pengen yang tadi itu ada ini ya. Kita duplicate aja biar cepat. Nah, tapi unit price-nya kita ganti di 17, misalnya $1 aja, €1. Nah, gini aja. Tadi kan kita 10, kuantitasnya 10, unit price-nya 10. Oke. Sekarang kita, jadi otomatis kan average-nya jadi 10 juga. Sekarang kita pengen rendah, kita pengen naikin jadi naik jadi nilainya adalah 12. Berarti kita perlu menambah. Oke, kita pengen nambah jadi totalnya unit cost-nya ada 12. Berarti kita pengen nambah jadi kan total 12 unit. Kita butuh nambah sekitar $44 lagi. Quantity 2, unit price-nya 2. Harusnya ada jadi berapa? Coba. Apabila ini udah diterima, seharusnya unit cost-nya itu seharga 12. Kan awalnya 10. Jadi terdapat perubahan. Let's Oke, sekarang kita cek inventory lagi. Operation, salah produk. Nah, ini udah di 12, oke. Nah, dilihatnya sekarang costnya jadi 12. Kan? Kenapa bisa kayak gini? Karena tadi benar perhitungan saya tadi awalnya 10. Coba ketik. Awalnya ada 10 unit, 10 kali $10. Jadi $100. Tanpa 10, oke. Rata-rata atau unit cost $10. Nah, sekarang ditambah unitnya ada 2 dikali seharga $22. Jadi ada nambah $44 kan. Berarti harusnya jumlahnya adalah $144 untuk 12 unit. Berarti rata-rata per unit sama dengan $12. Ya, oke.
sekarang kita coba yang yang Vivo. Azure juga. Oke, nah, standar Vivo aja. Vivo. Oke, Vivo kita pertama 2 harga 10. Oke, ini saya skip aja, ini kan repetitif. Oke, tadi saya udah menambahkan 2 purchase order baru buat memperlihatkan perbedaan valuasinya. Jadi saya pertama menambahkan purchase order dengan unit price sekitar $2, $2 atau euro, Pak. Terus yang kedua saya menggunakan unit price-nya €20 atau kita cek aja hasil saya masuk itu. Kita ke inventory valuation. Ini sebenarnya tadi kan yang aku saya lihat di nilai produk, ini alternatifnya saya pengen lihat dari reporting. Oke, dapat dilihat ya Vivo. Ini yang aku tadi udah selesai 144. Oke, kita cek yang Vivo. Nah, Vivo dilihat saya pertama meminta sebesar berapa ya? Dua, kuantitasnya 2, tapi dengan value-nya 10 euro. Namun yang kedua saya kuantitasnya 5 dan nilainya masing-masing 20 sehingga totalnya 100. Oke, udah beda. Nah, sekarang kita cek ketika melakukan sales-nya. Seharusnya ketika adanya pembelian, yang dilakukan pembelian adalah yang dikeluarkan adalah yang ini dulu, karena ini dulu yang masuk sebelum yang 5. Di sini bisa cek ya, tanggal itu, oh tidak kelihatan. Nah ya tadi, nah dilihat dari referensinya aja, lebih duluan yang ini, berarti memang first yang ini pada di versi yang ini yang dikeluarkan. Jadi saya pengen melakukan sales order dengan penjualan untuk 3 barang, 3 unit produk Vivo. Produk saya pengen ngirim 3 atau 4.
confirm. Save. Oke, coba kita cek inventory tadi. Provision. Apakah sudah terjadi? Oh, bentar. Kita dulu. Oke, kita coba yang tadi self ordernya kita lupa. Oh, tadi voice-nya mana? Bentar. Oh, coba dulu. Salah. Tadi proses sales order-nya belum selesai jadi buat guys. Aduh, langsung kita register payment aja. Seakan-akan belum membayar. Oke, validate. Tadi saya kelupaan memproses lebih lanjut sales order-nya. Oke, jadi seharusnya sekarang sudah. Oke, masih belum juga. Coba cek. Oke, ada yang belum selesai juga. Dari delivery-nya itu belum diselesaikan sama saya. Nah, kan yang dikirim udah dikirim semua. Biar barang yang ada di inventory itu terupdate. Ya, oke, seharusnya sekarang saya Oke, sekarang udah jadi 60.000. Berarti ada pengurangan. Oke. Nah, di sini ada pengurangan minus 4, value-nya 60. Nah, kenapa bisa 60? Sebentar, saya jelaskan di sini. Tadi kita sudah masuk dua unit. 2 kali 20. Sama dengan 2 kali 20 salah. 2 kali 10 kan 20 ya kan. Terus dia butuh kan dia kan ngirim 4. Dia minta 4. Berarti sekarang dia butuh 2 lagi. 2 quantity lagi. Nah, 2-nya itu menggunakan yang value-nya per unit value-nya adalah $20. Jadi ditambah 2 kali 20. Oke. Jadi sama dengan 60. Dan ini adalah hasilnya. Jadi emang kelihatan. Jadi yang duluan diambil adalah ininya dulu, nggak langsung. Kalau ini langsung kan berarti minus 4
berarti 4 kali 20 kan. 4 kali 20 harusnya 80 value yang berkurang. Sedangkan ini 60. Karena dia menggunakan yang inventory yang pertama ini. Ini produk yang ada di gudang terlebih dahulu yang nilai value-nya itu adalah 10. Oke. Selanjutnya buat yang standar itu ya seperti biasa gitu. Maksudnya dengan sesuai value yang ditetapkan di awal tuh. Bentar, cek. Produknya itu standar. Ini ya. Jadi ya misal kita langsung edit aja, misal di cost-nya itu adalah 10 gitu kan. 100. Misal 10. Oh, nah, ini langsung bisa diubah karena ya kita bebas suka-suka kita. Soalnya kita secara manual kita input, kita maunya mau berapa gitu. 10 misalnya. Oke, kita coba melakukan purchasing. Dari situ namanya adalah standar. Quantity salah 100. Quantity-nya yes. Langsung aja. Oke, ingat ya tadi unit price yang kita set ada 10, tapi kita menjualnya 100. Confirm key. Oke, save. Oke, kita coba cek ya langsung reporting valuation biar cepet. Oke, standar. Nah, dapat dilihat kan kita padahal valuasinya tadi ngeset adalah 100 gitu. Valuasi maksudnya unit cost yang di dalam purchasing-nya adalah 100. Sedangkan yang kita catat di inventory adalah value 120. Kenapa itu terjadi? Ya seperti saya bilang bahwa dia itu berdasarkan dari cost yang kita tetapkan di awal, bukan yang kita tetapkan pada saat sebuah operasi. Ketika kita purchasing atau sell, penjualan itu ya itu tidak mengaruh gitu. Oke. Jadi menurut saya sudah cukup jelas ya perbedaan antara FIFO, AFCO, dan standar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.